Halo teman-temanku para calon animator Indonesia, selamat datang di Blendsu Tutorial. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip, biar semangat bikin video. Oke guys, ini adalah video lanjutan atau texturing karakter Deadpool part yang kedua. Kita akan melanjutkan dari UV mapping yang kemarin. Nah, di sini kita akan membuat tekstur normal map. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu normal map, sering digunakan di animasi ataupun di karakter game. Nah, karakter game itu kan dia low poly. Misalnya tangan, ini kan dia wujudnya itu kan tidak seperti tangan, kasar gitu kan bentuknya. Tapi setelah dirender hasilnya sangat mirip dengan tangan. Itulah yang namanya UV mapping. Kita akan membuat UV mapping, oke? Dan seperti biasa buat teman-teman yang memang baru melihat video ini dan belum pernah subscribe sekalipun, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan dukungan kalian, dengan support kalian, saya menjadi lebih semangat untuk membangun channel ini, untuk berbagi ilmu terutama di bidang animasi. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa langsung saja kita masuk ke aplikasi Blender. Kita akan lanjutkan video yang kemarin. Kemarin ini kan kita pembahasannya yaitu pembuatan UV mapping yang tekniknya biasanya disebut dengan unwrap. Jadi pembuatan 3D ini menjadi dua dimensi seperti ini. Ini adalah topengnya. Jadi nanti kita bisa painting di sini atau membuat tekstur di sini. Nah, biasanya ini adalah cara saya ya. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ini setelah saya unwrap seperti ini, saya membuat detailnya ini, bentuk-bentuknya ini. Saya menggunakan teknik sculpting. Jadi nanti akan akan diambil teknik sculpting, detail dari sculptingnya itu diletakkan di karakter yang low poly ini. Kalau saya biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba sculpting sedikit ya untuk memberikan detail dari badannya. Ini sebelumnya untuk aksesorisnya ini sudah saya hidden, sama ya seperti sebelumnya. Kita kan untuk unwrap ini saya sudah menghiddennya. Ini kita duplikat terlebih dahulu. Sebelumnya kita rename dulu aja ya biar tidak salah. Dalam seleksi kalian tekan N, kemudian cari di bagian item, ini ada cube ya. Ini kita coba rename menjadi Deadpool Low seperti ini. Kemudian kita duplikat Shift D, oke. Klik kanan, kita coba geser G ya. Nah, ini kan ada dua, klik kanan. Kita pindah M, kemudian ke layer yang kedua ke sini. Kemudian klik layer yang kedua. Ini kan karakter yang duplikat. Ini kita rename, ini kan Deadpool Low .01, ini kita rubah. Ini menjadi Deadpool High. Oke, seperti ini. Kemudian kalian masuk ke modifier, mirrornya kita apply. Oke. Kemudian subdivisionnya kita apply. Oke. Kemudian kita berikan lagi modifier yaitu multi resolution seperti ini. Kemudian kita tambahkan subdivide 1. Ini tergantung komputer kalian. Jika satu ini sudah berat, cukup satu saja tidak apa-apa. Jika masih kuat, kita coba lagi subdivide. Nah, ini 2, ini sudah sedikit berat. Cukup 2, standarnya 2. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke ini, si karakter yang low ya. Di layer 1 kan Deadpool Low. Tekan edit mode. Kita buat dulu image baru di sini, klik new. Oke, ini kita beri nama Deadpool normal. Ini jadi kita intinya mau buat normal map ya, biar kita bisa mendapatkan detail teksturnya. Ini untuk bagian ukurannya ini, kalian klik di sini, klik lagi. Kita coba tulis bintang 2. Jadi kita kali 2, enter seperti ini, ukurannya 2048. Tinggal kita ganti saja manual 2048. Oke. Warnanya biarkan saja hitam. Di bagian generate type ini pilih blank ya, pilih blank. Kemudian klik OK. Nah, jadi hitam seperti ini. Setelah itu keluar dari edit mode ini yang low, kemudian ganti lagi yang high. Klik kanan, tekan tab lagi. Nah, ini kan masih kosong di sini. Ini pastikan kalian bisa klik di sini di sampingnya new ini, klik dan cari tadi yang sudah kita buat sebelumnya yaitu Deadpool normal. Oke, seperti ini. Jadi sama, image yang baru kita buat itu sama. Oke, keluar dari edit mode, kita masuk ke sculpt mode. Oke, ini mungkin prosesnya agak sedikit berat, tapi sesuaikan dengan spek komputer kalian. Kalau memang berat, kalian bisa menurunkan bagian previewnya ini menjadi 1. Di sini saya coba 2 saja, jadi agar dapat detailnya. Nah, ini materi dasar dari sculpting. Jadi di bagian tools yang ini tuh ada banyak sekali. Kita pakai ini saja, crease. Yang crease ini ya, ini. Kemudian kita zoom. Kita coba cari dulu. Oke ya. Jadi di sini dia ada detail untuk mata, mungkin gambar saja. Kita coba detailkan bagian badan ini ya. Bagian badan ini. Oke, sebentar. Ini biar lebih mudah ya.
Ini saya bagi lagi di sini. Saya bagi, ini ya, pastikan plus yang ada di sini kita tarik ke atas. Kemudian ini kita ganti 3D view. Kemudian di bagian ini, ya, ini kita klik. Oke. Kemudian kalian klik layer bebas kosong ya. Kemudian kita aktifkan referensi yang ada di sini. Nah, ini untuk opacity-nya kita perbesar. Nah, tekan T dan N untuk menghidden dan kita zoom. Nah, jadi kita bisa melihat referensinya di sini biar lebih gampang. Kita coba detailkan bagian ini, bentuk badannya ini. Pilih crease, kemudian ini ada add dan subtract. Kalau add ini, jika kalian brush di sini, kalian klik kiri. Nah, gesek-gesek seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Jadi dia lebih menonjol kalau add. Saya Ctrl Z ya. Kemudian kalau subtract, ini kalau kalian geser ke seperti ini saya klik kiri dan saya gesek-gesekkan seperti ini. Dia akan masuk ke dalam. Seperti itu ya. Itu kemudian kalau shortcut, tekan F, itu untuk memperbesar brush ya. Ini brushnya semakin besar, kalau ini semakin kecil. Kemudian Ctrl F, itu untuk mengatur kekuatannya. Oke. Nah, di sini saya coba mulai dari ini dulu bentuknya ini. Saya atur strength-nya atau kekuatannya ini sekitar sini 0,2. Kemudian F untuk ukuran brushnya kecil saja seperti ini. Kita coba gambar mulai dari sini. Dia akan otomatis termirror ya. Ini saya pilih add seperti ini. Saya coba brush ke sini, kemudian ke sini. Oke, kemudian ke sini. Ke sini. Dan ini turun ke bawah. Oke, terus ke sini. Terus ini ke sini. Oke, seperti ini ya. Saya coba tambahkan strength-nya. Kita kasih lagi ke sini, ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita di bagian ini ya, di bagian perutnya ini, tarik garis seperti ini. Kemudian ini ke sini. Seperti ini. Terus ini ke sini. Oke, misalnya seperti itu. Dan di bagian ini, di bagian mata kan ada garis ke atas seperti itu. Berarti kita pilih subtract. Kita coba brush di bagian sini. Oke. Dan tembus ke atas ya. Oke, seperti itu. Terus ini dagunya seperti ini. Oke. Terus di lehernya ini ada gini lagi ya bentuknya seperti ini. Sini ke sini. Kemudian di bagian pundak kita coba kasih lagi, tambahkan strength-nya sedikit. Kita perbesar ukuran brush-nya. Oke, seperti ini. Oke. Terus di bagian sini mungkin kita buat bentuk lekukan baju saja ya. Untuk detail bentuk warna seperti ini kita buat di paintingnya saja. Ini kita cuma buat detail lekukan-lekukan seperti itu. Ini saya feeling saja. Saya coba feeling seperti ini. Oke, seperti itu mungkin. Kemudian untuk bagian kaki mungkin seperti ini. Kalian buat yang pinter gambar pasti bisa nih bikin seperti ini. Sejujurnya saya sendiri kurang pintar kalau buat untuk menggambar. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk jari-jarinya ini seperti ini saja. Ini kan karena pakai sarung tangan, jadi kita tidak perlu membuat bentuk kuku di sini. Mungkin seperti ini saja. Oke. Terus untuk bagian sini mungkin coba kita perkecil, kita seperti ini aja lah. Oke. Terus di bagian sini pastinya seperti ini ya. Oke. Oke, nah sekarang kita Ctrl 1, kita buat bagian belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita kecilkan brush. Oke, seperti ini sampai ke bawah. Terus ini gini. Terus gini. Ini juga gini. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Sini untuk topengnya. Kita buat seperti kain yang ini ya, di-cut. Nah, ini kan dia terlalu lebar nih. Kita ganti toolnya menjadi ini, pitch atau make. Ini
Kita scale. Sekarang kita brush bagian sini. Brush, jadi dia akan mengecil, ya kan? Bagian ini juga. Maksudnya ukurannya ini kan dia akan mengecil dan tajam seperti itu. Nah, seperti itu. Semua kita pitch ini biar lebih rapi. Oke. Saya pilih crease lagi di bagian sini kan belum ya, di bagian pantat ini. Ini seperti ini, oke. Saya ganti lagi ke pitch. Ganti ke pitch, oke. Sip. Dan di bagian sepatu kita pakai tekstur saja. Nah, kalau sudah selesai seperti ini coba saya rapikan lagi pitch di bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita keluar dari sculpt mode, masuk ke object mode. Ini akan sedikit berat ya untuk navigasinya. Nah, ini kan dia adalah Deadpool height-nya. Untuk yang low kan ada di sini. Kita masuk ke bagian yang low. Shift-nya ditahan, shift ditahan, kemudian klik kiri pada layer. Jadi kedua layer posisi aktif. Kalian bisa menekan Z, ini kan kedua-duanya aktif. Kita klik kanan yang detail dulu, kan tandanya seperti ini, dia sangat detail sekali. Shift ditahan dan klik kanan pada karakter yang low poly. Jadi dia tumpang tindih seperti ini. Dan kita masuk ke bagian menu ini kamera dan kalian scroll ke bawah, kalian pilih back. Di sini ada back, kalian klik. Kemudian ini bagian full rendernya kalian pilih normal dan kalian centang select to active. Ini kalau ini diperbesar. Ya, select to active kalian centang. Sekarang kita coba backing. Kalian klik back. Di sini akan ada proses. Ini kita coba tunggu. Nah, di sini dia muncul. Oke, di sini proses saya sudah selesai. Untuk berapa lama prosesnya ini tergantung spek ataupun prosesor dari komputer ataupun laptop yang kalian miliki. Nah, ini kan dia sudah terbacking di sini. Ini kalau kita buat full screen tekan shift kemudian spasi di sini, dia full screen. Kita zoom. Nah, ini adalah hasil dari sculpting tadi yang kita buat. Ini kan ini di bagian muka seperti ini, kemudian ini tangan. Seperti itu ya. Kemudian shift spasi lagi biar keluar dari full screen. Nah, ini kita masuk ke layer 1. Untuk layer 2 sudah tidak diperlukan lagi ya, karena hanya digunakan untuk mengambil detailnya ini. Tekan Z. Nah, sekarang kita coba aplikasikan tekstur ini ke dalam si karakter. Tapi kita save dulu ya biar tidak hilang ini. Kalian klik image, kemudian save as image, cari folder kalian sendiri. Kemudian biarkan namanya seperti ini, Deadpool normal. Kemudian klik save as image. Oke, jadi ini sudah tersave, aman. Klik kanan pada karakter ini, karakter yang low ya. Jadi kita anggap layer 2 ini sudah tidak ada. Klik karakter ini, kemudian masuk ke material, berikan material. Kalau belum, misalnya seperti ini kan posisi kosong. Tekan new, kemudian masuk ke tekstur, kemudian klik new. Nah, di sini di bagian open ini bisa kalian klik open dan cari teksturnya, atau di bagian sini, di bagian sampingnya new ini kalian klik, kemudian kalian pilih Deadpool normal. Kemudian di bagian koordinat itu UV dan mapnya ini kalian pilih UV map. Oke, di sini belum muncul. Kita coba ganti modenya ke mode tekstur. Nah, dia warnanya biru seperti ini, tekan 1 ya. Ini multi tekstur ini kita ganti menjadi GLSL ya. Jadi bukan multi tekstur tapi GLSL. Lampunya ini ya, kita klik kanan lampu. Ini menurut saya kurang terang. Saya coba tambahkan RGB-nya menjadi 5. Ini hanya untuk melihat hasilnya saja sih. Klik kanan karakter, kita masuk lagi ke tekstur. Oke, kemudian di image sampling ya, di image sampling ini kalian klik, kalian centang normal map, kemudian centang minimum filter size. Oke, filter size-nya ini kita turunkan jadi agar tidak berat saat render. Kemudian kalian scroll ke bawah, bagian paling bawah, di bagian ini influence ini, color-nya ini hilangkan centangnya. Kemudian kalian pilih normal, karena tadi kan tekstur ini tekstur normal map ya, jadi kita pilih normal. Klik. Nah, jika kalian lihat, sekarang hasilnya adalah dia sudah memiliki normal map atau tekstur kedalaman ya di sini. Jadi kalau kita masuk ke edit mode kan objeknya low poly tapi hasil teksturnya high poly. Jadi ini biasanya dipakai di karakter game seperti itu ya. Kita masuk ke material, ini bisa kalian rubah warnanya misalnya merah, jadi akan mengikuti dan normal map ini tidak akan terganggu warnanya. Oke, nah ini untuk normal map. Kita akan lanjutkan video selanjutnya yaitu painting agar warnanya merah seperti ini, kemudian warna hitam di sini, di bagian mata juga hitam. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa kalian save, Ctrl S, kemudian save. Oke guys, itu tadi adalah pembuatan normal map di dalam aplikasi Blender dan tentunya kalian sudah melihat efeknya sangat bagus sekali. Nah, nanti kita akan aplikasikan normal map ini dengan tekstur warnanya, jadi akan semakin terlihat lebih bagus lagi. Oke, semoga kalian tidak ada kendala di proses ini karena memang di
pembentukan normal map ini sedikit memakan RAM dan juga prosesor kalian, karena kan ada prosesnya tadi kan ya. Semakin bagus tentu akan semakin cepat prosesnya, oke? Dan cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika memang ada kesulitan di tutorial ini, silahkan kalian tuliskan di komentar, akan saya jawab semampu saya, oke? Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip, biar semangat bikin video.